Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Dewa di channelnya Hari Kamis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudulkan Wudong Qianqun. Di film ini akan ada episode-episode selanjutnya. Bagi kalian yang suka dengan alur cerita film ini, dipersilahkan untuk subscribe dan tidak lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan episode dari film ini selanjutnya. Oke, tidak berlama-lama, kita langsung ke pembahasannya. Intro dulu guys. Di awal cerita, diperlihatkan seekor rubah yang berusaha kabur setelah mengambil batu jusi yang ia curi dari langit. Rubah itu pun terus berlari hingga akhirnya rubah itu pun terpojok dan tak bisa melarikan diri lagi. Lalu, rubah itu pun berniat meledakkan dirinya karena tak ingin batu yang ia dapatkan dengan susah payahnya diambil kembali oleh prajurit langit itu. Oh iya, di awal tadi kita belum memperkenalkan nama sang rubah itu, yang nantinya akan berperan penting bagi sang pahlawan kita di film ini. Kita sebut saja nama si rubah itu dengan panggilan si Boso. Lalu scene berganti dengan diperlihatkan seorang paman yang sedang bermabuk-mabukan. Dialah ayah dari sang pemeran kita, sebut saja namanya Xiaoge. Ia ditegur sang istri karena setiap hari terus-menerus mabuk-mabukan, dan inilah ibu dari sang pemeran kita yang bernama Dong Er. Kebetulan sang pemeran kita sedang berada di luar. Mendengar keributan dari kedua orang tuanya, ia lantas masuk. Kita perkenalkan dulu sang pemeran kita bernama Lindong dan menjelaskan perihal waktu ayahnya melawan Ling Langtian dulu. Lalu kita diperlihatkan flashback sang ayah terlebih dahulu. Saat waktu melawan Ling Langtian, Xiaoge merasa mempermalukan klannya sendiri kalah hanya dengan satu serangan saja. Makanya itu Xiaoge melampiaskan kegagalannya dengan cara mabuk-mabukan. Lantas, Lindong pun menjelaskan bahwa pertarungannya dulu melawan Ling Langtian memakai cara yang curang. Mendengar Lindong menyebut nama Ling Langtian, ayahnya pun seketika menjadi marah sampai Lindong pun didorong olehnya. Seketika itu, Lindong pun keluar dan berlari ke dalam hutan. Di dalam pikirannya itu, banyak sekali orang mencela ayahnya, teman sebayanya, bahkan juga dari klannya sendiri. Dari semenjak itu, Lindong pun menyimpan dendam kepada Ling Langtian. Dan Lindong pun berambisi ingin menjadi orang terkuat di klannya. 6 tahun berlalu, Lindong pun kini sudah beranjak dewasa. Namun cemoohan dari teman sebayanya itu belum pernah berakhir. Karena tidak terima ayahnya dihina oleh teman sebayanya, Lindong pun melawan. Dan terjadi sedikit pertarungan. Hingga akhirnya, Lindong pun harus kalah dan terjatuh ke dalam jurang. Setelah menjatuhkan Lindong, seperti tidak terjadi apa-apa, temannya pun langsung meninggalkan dirinya. Lindong yang terbaring di atas batu karena jatuh dari ketinggian mengeluarkan darah. Darah itu pun mengalir ke sela-sela batu hingga akhirnya menetes ke batu rubah yang di awal film tadi. Seketika, batu itu pun mengeluarkan cahaya kuning yang begitu silau, sehingga batu itu pun hancur. Lindong pun belum sadar bahwa batu itu telah hancur. Pikirannya masih melayang memikirkan pertarungan ayahnya dan perlakuan dari teman-temannya. Lindong pun merasa tidak berguna dalam pemikirannya itu. Setelah sadar dari pingsannya, Lindong pun merasa aneh karena tempatnya seperti sedang berada di dimensi lain. Lantas Lindong mengecek lukanya. Setelah mengecek lukanya, anehnya lukanya tidak ada, dan yang lebih anehnya ada sebuah batu yang berwarna kuning berada di telapak tangannya. Lalu scene berganti, Lindong yang sudah berada di rumahnya sambil melihat keanehan di telapak tangannya merasa terheran-heran. Setelah begitu lama mengamati tangannya, Lindong pun dikejutkan dengan suara ketukan pintu. Setelah mengecek dan membukakan pintu, ternyata sang adik. Kita perkenalkan, nama sang adik bernama King Tan. King Tan mengunjungi kakaknya, mengkhawatirkan kesehatannya, dan memastikan kakaknya sudah tidak dibuli lagi oleh temannya. Lindong pun memastikan keadaan dirinya kepada sang adik, bahwa dirinya baik-baik saja. 我真的没事，你看我都没受伤。真的哎，
Setelah memastikan bahwa dirinya baik-baik saja, Lindong pun menyuruh King Tan untuk pulang. Namun King Tan meminta izin kepada Lindong untuk mengambil obat ke sebuah pegunungan, yang nantinya obatnya itu setengah untuknya dan setengah lagi untuk ayahnya. Sesudah meminta izin kepada Lindong, King Tan pun berpamitan untuk pulang. Setelah memastikan King Tan pulang, Lindong pun bertekad ingin mengetahui apa kegunaan batu di telapak tangannya tersebut dan berjanji tidak akan tidur sebelum mengetahuinya. Namun nyatanya, Lindong pun ketiduran. Sewaktu Lindong tertidur, batu yang di telapak tangannya mengeluarkan cahaya lagi. Namun untungnya, Lindong pun tertidur dan bermimpi. Di dalam mimpinya itu, Lindong sedang berada di sebuah tempat yang dimana di situ ada sosok yang hampir menyerupai dirinya. Lalu sosok itu pun menyerang dirinya hingga akhirnya terjadi pertarungan antara Lindong dan sosok itu. Keesokan paginya, Lindong pun terbangun dengan keadaan rumah yang sudah berantakan. Sewaktu Lindong terheran-heran dengan tempat yang sudah berantakan itu, tiba-tiba terdengar suara teriakan King Tan. King Tan yang sedang diganggu oleh berandalan yang sering mengganggu Lindong ingin meminta agar tanaman obat yang ada di tangannya segera diserahkan kepada mereka. Lindong yang tak mau King Tan diganggu bergegas menuju ke tempat itu. Sewaktu King Tan ingin menyerahkan tanaman obatnya, tiba-tiba Lindong datang dan menabrak berandalan itu. Berandalan itu pun sontak marah, lalu dia mengejek Lindong. Dia mengatakan bahwa dia lemah dan mengatakan kekalahannya waktu itu terlalu ringan. Sontak Lindong tidak terima dengan perkataan berandalan itu dan ingin membuktikan hari ini bisa mengalahkan dirinya. King Tan yang tak mau Lindong kenapa-napa berusaha mengingatkan Lindong agar tak melawannya, namun Lindong sudah mencapai batas kesabarannya. Akhirnya pertarungan pun terjadi. Lindong yang pertama kali kena pukul di tangannya merasa sangat aneh karena di tangannya mengeluarkan cahaya kuning keemasan. Berandalan itu pun juga terheran-heran dengan perubahan Lindong. Dirinya mengatakan hanya dengan waktu singkat kekuatan Lindong sudah berlipat ganda. Lalu Lindong pun menghajar berandalan itu dan mengejek balik dan mengatakan siapa yang tidak berguna, Lindong apa dirinya. Lalu Lindong mengadu kekuatan tangannya dan tidak sadar sudah mengaktifkan tinjuan 7 suara. Oke teman-teman, sampai di sini dulu alur cerita film Wudong Qianpun Season 1. Nantinya di episode ini akan ada part 2-nya karena perjalanan film di season 1 ini sangatlah panjang. Jadi saya akan bahas lagi nanti di part 2-nya. Dan nantinya akan ada part lagi selanjutnya. Jadi saya akan mengingatkan lagi pada teman-teman yang tidak mau ketinggalan alur cerita film ini, dipersilakan untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar pas saya upload video terbaru langsung ada notif ke HP kalian. Oke, sampai di sini alur cerita filmnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.